Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, tentunya dalam mata kuliah yang masih sama, yaitu perilaku konsumen. Maaf nih, rambutnya agak berantakan ini ya. Oh, keliru nih. Oke, kita sampai pada pertemuan ke-8, di mana pertemuan ke-8 ini kita membahas pengaruh dari keluarga dalam memutuskan untuk membeli produk atau jasa atau merek tertentu ya tentunya. Oke. Ups. Nah, capaian pembelajarannya masih 4. Ini kita sedikit-sedikit aja. Yang penting kalian juga sedikit banyak paham lah ya. Nanti di buku, materi-materi buku dan sebagainya, atau buku saya yang baru terbit beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu, bisa menjadi pelengkap untuk pembelajaran. Oke, yang pertama mengetahui apa itu keluarga, khususnya dalam marketing ya. Yang kedua, mengetahui bentuk pengaruh keluarga, bentuknya seperti apa sih, bagaimana keluarga itu bisa mempengaruhi pembelian, ya kan? Yang ketiga, mengetahui contohnya. Nah, setelah kalian tahu pengaruh keluarga dalam pembelian, kalian belajar contohnya seperti apa. Dan yang keempat, lagi-lagi tentunya kalian jadi bisa memberi contoh, sehingga manfaat dari kuliah ini ada, ya enggak? Oke. Apa sih? Aduh, ini keliru nih, apa acuan kelompok acuan ya? Ini salah ya. Ini apa keluarga itu ya? Keluarga adalah secara singkat orang yang ada hubungan darah ya, ada hubungan darah yang dianggap sebagai pengendali dalam bertindak, dalam hal ini membeli atau tidak membeli produk, merek, jenis dan tertentu ya, dan lain-lainnya. Baratnya bertindak untuk membeli lah ya, barang, produk atau jasa. Oke, misalkan di sini suami atau istri atau anak yang lebih mengendalikan pembelian untuk memilih tempat makan ya. Ketika makan, siapa yang berpengaruh? Apakah suami, apakah istri, apakah anak, ataukah semua bilang terserah gitu kan, akhirnya mampir ke restoran yang namanya terserah gitu ya. Nggak lucu. Oke, yang kedua, suami atau istri atau anak yang memilih tempat liburan. Siapa ini? Lebih ke suami, lebih ke istri, apa ke anak? Ya. Kemudian lebih ke istri, ke suami atau ke anak untuk memilih sekolah. Ya, untuk memutuskan sekolah pendidikan anaknya. Siapa? Apakah anak itu sendiri? Apakah bapaknya? Apakah ibunya? Nah. Dan yang keempat, apakah suami atau istri atau anaknya atau suami, ibaratnya misalkan sini suami adalah bapaknya ya, bapaknya atau ibunya untuk memilih produk asuransi misalkan. Nah, ini pasti salah satu dari mereka mempengaruhi ya. Pengaruh keluarga. Sekarang kita lihat bagaimana sih pengaruh keluarga itu. Setidaknya ada 5 jenis dalam kontrol atau pengaruh keluarga dalam pembelian produk atau barang atau jasa ya. Yang pertama, join. Nah, ini pengaruh ini dibuat keputusan membeli ini dibuat oleh bersama, join antara orang tua, istri, suami, anak, itu sama-sama berperan untuk memutuskan memilih barang, produk, jasa yang mau dikonsumsi. Misalkan tempat liburan, ya, mau liburan kemana, ini diputuskan secara join, secara bersama, ya. Bapaknya pengen yang suasana pegunungan, ibunya pengen yang makanannya enak, anak-anaknya pengen yang ada mainannya. Oleh karena itu datanglah ke ke Embun Lawu. Ya, belum pernah ke Embun Lawu? Silakan datang ke sana ya. Embun Lawu Tawangmangu. Wah, keren tempatnya. Oke, sambil promosi sedikit ya. Kemudian ada husband domination atau father domination ya. Bapaknya atau suaminya yang lebih mendominasi. Contohnya perkara pembelian mobil misalkan ya. Nah, ini lebih banyak diputuskan oleh bapak misalkan ya. Membeli motor, membeli perkakas rumah tangga misalkan bor ya. Kemudian gergaji ya dan sebagainya. Kemudian wife domination atau ibu ya, mother domination, kebutuhan rumah tangga biasanya sampo, sabun ya, minyak. Nah, ini biasanya lebih ke
istri ya, ke ibu. Kebutuhan dapur, besok makan apa misalkan ya. Berasnya berapa, beras yang apa, kecap yang apa, saus yang apa, ya kan? Produknya luar biasa banyak. Tetapi biasanya kebutuhan dapur ini dipengaruhi oleh wife atau istri atau ibu ya. Kid domination, anak-anak juga mempengaruhi misalkan mainan. Anak-anak sekarang pintar sekali memilih mainan ya, tentunya nggak mau sepeda yang pakai roda 3, pakainya roda 2 push bike misalkan. Ice cream, pemilihan mau es krim McD, KFC atau es krim apa. Ini anak-anak tentunya biasanya memiliki dominasi dibanding orang tuanya. Orang tuanya lebih menurut. Nah, ini pengaruh keluarga di dalam pembelian suatu barang. Sehingga kalau kita lihat McDonald ya, bagaimana dia membuat suatu produk namanya Happy Meal. Ini untuk anak-anak ya. Dan ada mainannya sehingga ini secara tidak langsung McD tahu banget nih ketika anaknya tuh bisa lebih dipengaruhi daripada seorang suami, daripada seorang ayah, daripada seorang ibu, sehingga setiap saat anaknya minta ke McD untuk beli Happy Meal dan mau nggak mau bapaknya juga makan di situ kan, nah gitu. Dan yang kelima adalah autonomik atau sepihak, misalkan rokoknya bapak, ya mau nggak mau ya secara sepihak bapak yang memutuskan beli atau perhiasannya ibu misalkan dan sebagainya. Tentunya pengaruh ini berbeda-beda di masing-masing keluarga, tetapi kebanyakan seperti ini ya. Oke, nah sekarang sebelum memberi contoh, pengaruh keluarga ini kadang berbeda, berubah-ubah. Misalkan mobil, ada kalanya ketika di pameran mobil di mall gitu misalkan ya, seorang marketer menghampiri seorang suami atau seorang bapak untuk menerangkan suatu mobil yang dia pajang di pameran. Nah, tetapi ternyata seorang bapak ngomong nih sama salesnya, wah maaf, saya minta pertimbangan istri dulu. Nah, gitu kan. Ini berarti sudah bukan husband domination untuk perkara pemilihan mobil, tetapi mungkin juga join. Mungkin anaknya juga punya andil untuk memilih suatu produk mobil. Nah, ketika kita menjadi marketer tentunya apa yang harus kita perhatikan? Nah, tentunya kita harus tahu dulu siapa dalam keluarga itu yang mendominasi untuk membeli produk kita. Misalkan produk kita jam tangan. Siapa yang lebih mendominasi? Apakah suami, apakah istri? Misalkan produk kita adalah laptop. Siapa yang mendominasi untuk pembelian laptop? Apakah anaknya, apakah orang tuanya? Ketika produk kita adalah kacamata, ketika produk kita adalah baju, ketika produk kita adalah asuransi, whatever, apapun produknya, pendidikan, atau kursus, bahkan ya, atau kamera. Nah, kita harus tahu dulu siapa yang memberi pengaruh yang paling kuat di dalam keluarga itu. Sehingga kita bisa prospek lebih ke suaminya, atau ke istrinya, atau ke anaknya. Nah, sekarang giliran kamu nih, mahasiswa, ya, berikan contoh tren dalam memilih sekolah. Kalau kita tahu dulu hanya orang tua ya, nah, tetapi semakin ke sini kayaknya kok anak memiliki peran yang lebih. Apakah ini join, apakah kid domination? Nah, coba ceritakan deh waktu kalian kuliah di STI Surakarta. Apakah ini keputusan bapak kamu, atau antara kamu dan orang tua, atau sepihak orang tua, atau bagaimana? Ceritakan di video di bawah ini. Dan sebagai marketer, apa yang harus Anda lakukan jika konsumen Anda memiliki pengaruh yang berbeda-beda, pengaruh keluarga yang berbeda-beda dalam membeli produk Anda? Oke, sekian, terima kasih. Pertemuan 8. Assalamualaikum.